Selamat siang Sobat OPJ dimanapun kalian berada. Siang ini kita jumpa lagi di acara obrolan prestasi Jakarta KONI DKI. Siang ini kita akan berbincang seputar olahraga gateball. Dan saya ditemani oleh salah satu kolonel yang juga ketua umum Pengprov Pergasi, Muhammad Rizal Salewangang. Selamat siang Bang Rizal. Selamat siang, Mas. Apa kabar, Bang? Pigi, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Tadi macet nggak Bang kemarin? Alhamdulillah perjalanan lancar. Alhamdulillah. Ini yang pertama Bang ya, di KONI DKI ya tampil. Betul, yang pertama kita gateball tampil di Instagram KONI DKI Jakarta. Baik Bang, nanti Sobat OPJ kan ingin tahu juga apa sih gateball itu kan? Karena banyak juga yang belum mengetahui tentang gateball itu seperti apa. Nah, mungkin Abang nanti silakan menjelaskan gateball itu seperti apa dan cara mainnya seperti apa. Baik. Silakan Bang. Ya, baik para followers Instagram KONI DKI Jakarta yang saya banggakan, dan tentunya juga kepada seluruh pemerhati gateball dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, izinkan kami atas nama pengurus gateball DKI Jakarta juga ingin menyapa para pemerhati gateball di Nusantara bahwa sampai dengan saat ini gateball terus berusaha untuk berlatih, berjuang untuk meraih prestasi, terutama untuk nama baik DKI Jakarta. Begitu Mas Bidi. Mungkin Abang bisa jelaskan gateball itu dimulai dari kapan Bang ramainya dan diminati itu seperti apa oleh anak muda? Ya baik Mas Vicky, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi gateball ini yang kami tahu itu masuk ke Indonesia di seputaran 2013. Kemudian gateball ini berasal dari negara Jepang. Jadi saat itu turis-turis dari Jepang berwisata ke Bali dan memainkan olahraga gateball ini. Kemudian begitu mereka kembali ke negaranya, peralatan perlengkapan gateball ini ditinggal, Mas Vicky. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dipelajarinya dan kemudian dikembangkannya olahraga gateball di Nusantara ini. Begitu Mas Vicky. Nah terus bagaimana anak-anak muda di kita ini tertarik dengan gateball ini? Ya. Baik, untuk para followers IG KONI DKI Jakarta, permainan gateball itu mungkin berbeda dengan cabang olahraga lain. Begitu kita bertanya gateball, pertanyaan itu berbalik lagi kepada kami. Gateball itu apa? Sejujurnya kami ingin mengatakan bahwa gateball adalah olahraga yang asik dan asik. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat kita apabila bermain gateball itu tidak asik gitu Mas Budi. Olahraganya sederhana, olahraganya sangat sederhana dan bisa dimainkan oleh beberapa orang. Jadi kebetulan di gateball itu ada 11 nomor pertandingan Mas Vicky. Ada single putri, kemudian ada double putri, ada triple putri, ada bergu putri, kemudian ada single putra, double putra, triple putra, bergu putra, dan juga ada double campuran, triple campuran, dan terakhir adalah bergu campuran. Jadi ada 11 nomor yang bisa dipertandingkan dalam olahraga gateball gitu Mas Vicky. Nah selain itu kita juga ingin tahu dari Sobat OPJ perlengkapan apa saja yang dibutuhkan di olahraga gateball itu loh. Ya. Apa saja yang dibutuhkan? Silakan Bang. Ya baik, khusus untuk olahraga gateball, alat perlengkapan yang diperlukan itu sangat sederhana, sangat sederhana. Mungkin tidak sekompleks yang dibutuhkan oleh cabang olahraga lain, karena Mas Vicky kebetulan di antara kami ini ada para atlet gateball DKI Jakarta, barangkali bisa bergabung dan juga mari gabung untuk memperagakan alat-alat yang dimainkan di olahraga gateball ya. Sangat bisa. Nah, sini Mbak. Sini Mas Arinya ya. Ya, saya lanjutkan. Boleh. Mas Vicky ya. Jadi untuk olahraga gateball itu
dikenal adanya stick. Nah, Tapi Bang, izin Bang, Ya. sebelum itu diperkenalkan dulu Bang atletnya oh siapa? ya betul. Baik, Mas Vicky, di samping kanan saya adalah saudara Ari Fabian Syahmar Marpaung, ST, SPD, kemudian MPD. Beliau lulusan S2 dari UNJ. Kemudian di sebelah kiri saya ada atlet Gateball DKI Jakarta Putri, namanya Wulan Gestapanya Wokas. Saat ini menimba ilmu di Akademi Olahraga Prestasi Nasional di Jakarta. Si muda ya. Itu Mas Vicky. Saya lanjutkan ya untuk Ya, alat-alatnya siap. ya. Jadi di tangan kanan saya ada bola dengan angka 1 warnanya merah. Kemudian di tangan kiri saya ada bola putih dengan angka nomor 2. Bola yang dimainkan dalam permainan gateball itu ada 10. 1 sampai dengan 10. Angka ganjil itu warnanya merah. Jadi 1, 3, 5, 7 dan 9 itu warnanya merah Mas Vicky. Kemudian 2, 4, 6, 8 dan 10 itu warnanya putih. Artinya dalam permainan itu adalah tim merah melawan tim putih. Jadi satu tim memainkan bola merah yang terdiri dari angka-angka yang ganjil, kemudian satu tim memainkan bola putih yang terdiri dari angka-angka genap. Dan itu cara memukulnya bergantian Mas Vicky ya. Jadi misalnya tim merah orang pertama misalnya beregu, orang pertama memukul, untuk gaya pemukulannya juga Mas Vicky Mungkin bisa diperagakan. langsung diperagakannya oleh saudara Ari, atlet Mas Ari. Gateball DKI Jakarta. Cara teknik memukulnya seperti apa Ya. Jadi di sini diperlukan adanya pengendalian diri, penguasaan diri baik dari segi akurasi, kemudian juga power. Ya. Nah, seperti itu. Itu harus kencang ya Bang? Untuk kecepatan kalau dia ukurannya, karena arena pertandingan itu dibatasi oleh garis yang ukurannya 20 meter kali 15 meter. Jadi kita yang mengetahui seberapa kencang atau seberapa kuat kita memukulnya. Karena apabila bola keluar dari garis itu foul Mas Vicky. Jadi kayak gocek-gocek gitu doang. Tidak juga. Nggak juga ya? Nah, jadi misalnya ini kebetulan ada timer juga. Pada saat pertandingan dimulai, ini di on kan. Nah, di sini sudah jelas ada angka-angka di atas itu ada warna merah, angka-angka ganjil, kemudian di bawahnya ada warna putih dengan terdiri dari angka-angka genap. Seperti itulah keadaan bola yang kita mainkan. Nah, misalnya wasit mengatakan karena ini dibatasi, pertandingan ini dibatasi 30 menit. Oke, 30. Jadi misalnya wasit mengatakan kita samakan waktu 3, 2, 1 play ball, dipencetlah angka ini. Nah, ini ada hitungan mundur. Mulai hitungan mundur dari 30 menit. Nah, kemudian pemain yang menggunakan bola mengatakan siap 1. Dia akan memukul dari garis start menuju gawang yang jaraknya 4 meter dari garis start. Apabila pukulannya ini masuk ke gawang, maka dia memiliki kesempatan untuk memukul lagi bola itu ke arah sesuai yang diinginkan oleh kapten. Karena dalam satu tim beregu misalnya 5 orang itu ada salah seorang yang bertindak sebagai kapten. Kapten itulah yang mengarahkan. Misalnya bola ini pukul ke arah gawang 2. Karena dalam permainan itu Mas Vicky ada 3 gawang. Oke. Gawang 1, gawang 2, dan gawang 3. Artinya satu bola memiliki peluang untuk menciptakan poin itu melewati gawang itu nilainya 1. Jadi misalnya melewati gawang 1 nilainya 1, kemudian karena ini bergantian mukulnya 1, 2 sampai 10, kemudian berbalik lagi ke 1, melewati gawang 2 nilainya 1 lagi, kemudian ke gawang 3 nilainya 1 lagi. Nah, setelah 3 gawang di dalam tengah-tengah lapangan itu permainan ada satu tiang namanya tiang agari. Ada? Nah, itu untuk tiang agari itu poinnya 2. Jadi setelah melewati 3 gawang tadi Mas Vicky, pada saatnya nanti mengenai tiang agari itu nilainya poinnya 2. Jadi maksimal satu bola itu poinnya 5. Nah, kalau angka ganjil dalam satu tim itu 5 kan berarti 25. Dan yang paling menentukan adalah waktu pertandingan yang 30 menit, karena
Setelah 30 menit ini akan bunyi dan pertandingan selesai. Nah, adilnya Mas Pikit di pertandingan Gateball ini, karena permainan itu dimulai dengan bola merah, maka yang terakhir bermain adalah bola putih. Artinya misalnya bola 7 memukul terakhir waktunya habis Mas Piki, maka bola 8 masih memiliki kesempatan untuk mukul. Tapi kalau misalnya habis waktu di bola putih, misalnya bola 2, maka bola 3 tidak memiliki kesempatan lagi untuk memukul. Itulah adilnya di Gateball, merah putih. Diawali dengan bola merah dan yang terakhir memukul adalah bola putih. Artinya harus cepat juga mereka ya bergerak. Harus cepat. Jadi karena ini permainan selamat, tapi penuh dengan strategi juga Mas Piki. Karena dalam menjalani atau masuk bola gawang 1, gawang 2, gawang 3 itu kita tidak bermain sendiri, kan ada lawan juga yang berpikiran yang sama. Nah, disitulah taktik dan strategi itu bermain. Makanya ada orang yang mengatakan Gateball itu ada kemiripan dengan olahraga golf, di mana pada saat kita tadi men-swing atau stroke bola itu ada kemiripan dengan golf. Kemudian biliar, bagaimana perkenaan bola, misalnya kita side kanan, side kiri, ngepek kanan, ngepek kiri, itu ilmu biliar Mas Piki masuk. Ya. Mirip ya. Kemudian taktik bola 1 kenapa harus ditempatkan di sana, bola 3 di mana, itu kan ada unsur caturnya. Misalnya bola 1 pukul mendekati bola 3, karena setelah bola 1 mukul, bola 2, bola 3 akan beraksi. Jadi mereka ini saling membantu. Jadi ada di sini teamwork, ada kerja sama tim gitu Mas Vicky. Baik, terima kasih Bang Rizal. Saya ingin tanya sama Mas Hari nih. Ya. Ini kan kita ingin tahu kesulitan apa sih di Gateball ini yang sering dihadapi dan berapa lama proses untuk adaptasi kesulitan itu. Silakan Mas. Baik, Mas, terima kasih. Kalau kesulitan sih sejauh ini yang kita hadapi itu bagaimana maintenance diri sendiri. Karena Gateball kan sebenarnya lawannya Gateball itu diri sendiri. Ketika kita tertekan, kadang ego kita malah buyar. Ketika kita mimpin, ego kita malah meningkat gitu kan. Kadang kita ketika memimpin di lapangan sebelum 30 menit malah wah terlalu enjoy sama main, malah di situ kadang kita malah jatuh sebenarnya. Karena menyepelekan lawan. Sedangkan lawan kan pada dasarnya saat tertekan dia akan berusaha keluar dari tekanan itu. Gitu. Jadi sebenarnya Gateball ini lawannya bukan orang lain, tapi ego diri sendiri itu yang kita lawan. Gimana sih menenangkan diri kita ketika unggul, gimana sih bertahan untuk ketika kita dalam tekanan seperti itu Mas. Tapi kalau teknik bermain ya itu feeling bola yang paling utama. Feeling bagaimana kita mau passing bola ke lawan, passing bola ke teman, bagaimana mengeluarkan bola lawan dan sebagainya gitu. Jadi memang harus terkontrol ya. Iya, emosinya harus terkontrol. Walaupun tertekan, walaupun nanti kita sedang unggul, harus bisa mengatur emosi. Dari setiap regu itu berapa orang bisa mengontrol seperti itu? Nah, itu tadi yang seperti dikatakan Bapak, teamwork. Teamwork ya. Iya. Makanya kapten paling berperan penting di dalamnya. Jadi ketika teman kita terlihat down, kapten biasa harus menenangkan temannya. Jadi jangan emosi, tenang dulu, kita main dulu, biasa seperti itu. Makanya kapten itu adalah figur yang paling dominan seperti itu. Jadi saya tambahkan Mas Vicky, Baik. itulah kenapa saya bilang bermain Gateball itu sangat asik. Iya. Karena bagaimana caranya 5 bola merah ini saling bekerja sama untuk menciptakan poin yang sebesar-besarnya. Tetapi ingat, bola putih juga tidak tinggal diam. Dia juga, jadi ini sebenarnya dalam permainan akan saling menghadang. Nah, pada saatnya misalnya bola 1 memukul bola 2, nah 2 ini ada namanya teknik sparking. Jadi kalau mengenai bola itu di sparking. Kalau yang dikenai bola itu sesama kawan, maka dia akan diselamatkan ke tempat yang lebih strategis. Namun apabila bola lawan yang kena, nah ini bola lawan bisa kita buang keluar lapangan. Artinya pada saat di luar lapangan dia akan kehilangan momentum. Karena pada saat gilirannya untuk memukul bola, dia tidak bisa apa-apa sekalipun ada bola yang dekat dari jarak tempat dia akan memukul, dia tidak bisa serang. Kemudian sedekat apapun dengan gawang, dia tidak boleh masuk gawang. Kenapa? Posisinya dari luar lapangan. Itulah, jadi ada taktik untuk saling menyerang, saling bertahan, sehingga asik lah pokoknya bermain Gateball Mas Vicky. Kalau untuk berlatih butuh berapa Gateball itu? Latihan itu biasanya. Oh iya. 1 jam, 2 jam. Untuk menguasai maksudnya? Iya, untuk latihan lah sehari-hari gitu. Oh, sehari-hari. Kalau latihan sehari-hari sih Mas,
kita biasa itu diusahakan repetisi karena gateball kan pengulangan. Jadi kita mungkin sekitar sampai 2 jam, tapi di 1 jam awal itu kita dominan repetisi, pengulangan dulu. Pukul diulangin, stroke, sparking diulangin. Ya. Karena lebih dominan pukulan kita dulu bagus, baru kita main ke strategi. Jadi 2 jam itu, kalaupun 2 jam kita selesaikan tuh 1 jam awal itu kita harus pengulangan dulu. Semakin banyak jumlah repetisi maka semakin baik pukulan, kan seperti itu. Kalau latihan di mana, Mas? Sejauh Untuk ini latihan? kita fokus latihannya di Pusbek Angat di Kramat Jati. Karena Pelada pun latihannya di situ. Ya, jadi Oh, sentralnya di situ, Ya, Pak? gini Mas. Sentralnya di situ. Ya. Jadi untuk pelatihan daerah, terutama untuk mereka ini para atlet DKI Jakarta, kita latihan itu di Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat. Kenapa di sana? Kebetulan Ketua Dewan Pembina Pergatsi DKI Jakarta adalah Bapak Kapusbek Angat, Bapak Mayor Jenderal TNI Heli Guntoro SOS. Nah, kemudian kami sendiri yang stafnya kebetulan diberikan amanah menjadi Ketua Umum Pengurus Pergatsi DKI Jakarta, juga berkantor di Pusbek Angat. Nah, lapangan di depan kantor Pusbek Angat itu sangat representatif untuk olahraga gateball. Makanya beliau memberikan izin dan berkenan agar lapangan di depan kantor Pusbek Angat itu digunakan untuk sarana atlet DKI untuk melaksanakan latihan yang dilaksanakan pada hari Selasa jam 15.30 sampai dengan 21.00. Kemudian hari Kamis itu 15.30 sampai dengan 21.00 termasuk nanti sore ini. Kemudian pada hari Sabtu itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tapi seminggu 3 kali, Pak? Seminggu 3 kali untuk atlet Pelada DKI yang melaksanakan latihan. Nah, kembali ke Mbak Ulan ya. Nah, Udah berapa lama Mbak Ulan jadi atlet atau bergabung di gateball? Terus berapa lama menguasai olahraga gateball ini? Silakan, Mbak. Baik, saya udah 7 tahun, 7 tahun. ya dari 2015. Terus gimana? Apa untuk menguasai olahraga ini udah butuh berapa lama ya? Udah mungkin Mas Untuk menguasai permainan bola gateball ini, Mhm. Mbak Ulan tuh butuh berapa butuh lama adaptasinya lah ya beratnya. Atau gini Mas Piki, saya ini dulu. Ada hal menarik dari permainan gateball mungkin. Jadi kalau kita ditanya berapa lama sih diperlukan untuk bisa menguasai gateball, ini apa? Terlalu tidak ada jawaban pastinya karena begini. Untuk olahraga gateball Pak Mas Piki dan juga para followers IG, hari itu Anda belajar gateball, hari itu pula Anda bisa bermain gateball. Jadi untuk bisa mau belajar dan bermain itu 1 hari pun cukup, bahkan dalam hitungan jam. Namun yang lama itu adalah proses yang tadi dikatakan oleh Saudara Ari. Bagaimana kita menguasai Mas Piki emosional kita, karena memukul kalau tidak Iya, tanpa perhitungan bola out Iya. atau sasaran yang kita inginkan misalnya masuk gawang atau memukul bola lawan itu tidak akan tercapai. Itu ketenangan. Jadi Mbak Ulan ini bahkan mungkin bukan 7 tahun, bahkan sebelumnya sudah Lebih ya. gateball. Dan Mas Piki bisa tanya prestasinya Iya. tentang gateball begitu. Berarti hari itu latihan, hari itu menguasai ya. Iya, hari itu bisa untuk gateball. Iya. Prestasi apa aja Mbak Ulan yang sudah diraih sampai saat ini? kejuaraan nasional Ya. atau kejurnas itu 2015 itu di Bandung. Iya. Saya mendapatkan medali emas dalam nomor pertandingan beregu campuran. Oke. Dan 2017 itu di Makassar dalam UMI Open Turnamen. Saya mendapatkan medali emas dalam nomor pertandingan beregu putri. Dan yang ketiga itu di Hong Kong. Wow. Saya Hongkong masih gak? iya, Waduh, luar itu antar klub biasa. di Paniki Gateball Club Sulawesi Utara. Waduh, luar biasa prestasinya ya Mbak Ulan ya. Kembali ke Bang Faisal nih sebagai ketua umum
Pergatsi DKI ini, apa target untuk DKI sendiri sekarang? Ya, baik. Para followers IG KONI DKI yang saya hormati dan juga para pemerhati Gateball yang saya banggakan, Mas Vicky, terkait dengan target, maka kami harus tahu dulu siapa kami, kan Iya. begitu. Karena hanya dengan mengetahui diri kami bisa menatap ke arah mana kami akan mengarah. Nah, Gateball DKI Jakarta ini, Mas Vicky, sedang melaksanakan latihan yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kemudian dari program latihan ini diasuh oleh para pelatih dan asisten pelatih itu dihadapkan dengan target 11 nomor pertandingan, insya Allah. Memang saat ini Mas Piki baru di ACC oleh KONI Pusat 8 nomor pertandingan sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari PB Pergatsi. Namun PB Pergatsi masih terus berjuang agar di PON 21 tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara dan Aceh, insya Allah bisa dilaksanakan 11 nomor pertandingan, Mas Piki. Wow, luar biasa. Keren. Terkait dengan target medali, ya kami paham bahwa kekuatan provinsi lain itu bagus. Tapi kalau DKI sudah turun lapangan, kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Doakan saja semoga dari 11 nomor pertandingan itu paling tidak 5 atau 6 bisalah dikibarkan bendera DKI Jakarta. Wow. di kejuaraan nasional. Baik Bang, luar biasa ya targetnya. Untuk Mas Arif gimana nih persiapannya nanti nih? Untuk seperti apa tadi Bang Faisal sampaikan itu? Persiapan menuju ke PON. Iya. Yang pertama tentu kita mengikuti arahan dari pelatih, yang mana pelatih kan dominan dalam memberikan arahan kepada kita atlet, ya mengikuti latihan yang diberikan oleh pelatih yang 3 minggu sekali. Dan di samping itu juga kita sering melakukan kompetisi kecil-kecilan. Iya. Jadi bermain, membiasakan pertandingan, kemudian kita juga membiasakan bertanding ke luar daerah nanti. Kita akan coba untuk persiapan menuju ke BK PON. Karena target kita saat ini adalah untuk lolos di BK PON dulu. Setelah itu baru kita akan usahakan kemampuan maksimal untuk nanti main di PON. Baik Bang Rizal, ini ada dari Sobat OPJ yang bertanya, bagaimana jika ingin bergabung jadi atlet Gateball? Ya, baik, terima kasih Mas Piki. Untuk menjadi atlet Gateball, kita harus tahu dulu organisasi Gateball itu seperti apa. Ya. Jadi Pergatsi Provinsi DKI Jakarta ini memiliki 6 wilayah, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Di masing-masing kota tersebut, kabupaten kota tersebut, ada namanya pengurus kabupaten kota Pergatsi. Ya. Nah, ke depan setiap kota kabupaten ini akan membina para warga, pelajarkah, yang bekerjakah, yang tanpa pekerjaankah, yang ingin menggeluti olahraga Gateball itu akan diwadahi oleh pengurus kabupaten ataupun kota melalui pembentukan beberapa klub. Ya. Yang insya Allah nanti kita harapkan minimal 3 klub ada di wilayah masing-masing. Namun apabila saat ini Bapak Ibu ada yang berkeinginan untuk menjadi atlet Gateball, khususnya yang berada di DKI Jakarta ini, kami terbuka. Pengurus Provinsi DKI Jakarta terbuka. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa datang ke Pusbek Angat di Keramat Jati, Jalan Raya Bogor nomor 2 Keramat Jati, terutama pada saat latihan, agar kehadiran Anda bisa kita datakan dan kita melihat di mana domisili Anda,
Apabila Anda berada di Jakarta Pusat, maka tentunya kita akan komunikasikan dengan Jakarta Pusat. Namun hari itu juga Anda bisa kami berikan pengenalan gateball, dan bahkan pada hari itu juga Anda sudah kami jamin bisa bermain gateball. Usianya ada nggak, Bang Rizal? Usianya terus apa aja yang harus dibawa gitu? Untuk usia ini ya? Ya, persyaratannya lah. Ya, ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik juga Mas Vicky, karena Persatuan Gateball Dunia atau World Gateball Union atau WGU itu tidak ada batasan usia. Bahkan mohon maaf, untuk olahraga gateball ini untuk usia-usia di atas 40, di atas 50 itu justru akurasinya Ya. itu semakin tenang beliau memukul. Jadi sejujurnya olahraga gateball ini memang segala usia berapapun Anda bisa bermain gateball. Namun yang kami perhatikan Mas Vicky, Anda semakin berumur, saya lihat itu semakin tenang, semakin konsentrasi, pengendalian dirinya semakin bagus. Nah, namun dalam pelaksanaan prestasi di Indonesia ini memang untuk atlet prestasi dibatasi usia sampai 50 tahun saat ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya keterangan yang kami sampaikan ini, KONI Pusat bisa memahami bahwa ternyata gateball ini sama dengan cabang olahraga yang tanpa batas usia. Karena sangat cocok dimainkan tanpa batas usia. Berapapun usia Bapak Ibu Saudara-saudari, gateball adalah permainan yang asik untuk dimainkan. Jadi nggak ada batas usia, Bang ya? Tidak ada batas usia sebenarnya, namun dalam untuk kejuaraan nasional nanti, kemudian untuk PON itu dibatasi sampai usia 50 tahun saat perhelatan PON itu dilaksanakan. Baik, terima kasih. Baik Bang, ini berhubung waktu sudah hampir habis, kita minta Abang closing statement, pesan-pesan untuk para atlet gateball dan wasit untuk menghadapi PON nanti seperti apa Bang? Silakan Bang. Terima kasih para followers IG KONI DKI yang saya cintai, dan juga para pemerhati gateball dimanapun Anda berada. Kami Pergatsi DKI Jakarta ingin agar olahraga gateball ini bisa memasyarakat, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Insya Allah ke depan kami akan membuat program-program itu sehingga adik-adik kita di kampus ataupun di sekolah bisa mengenal gateball, karena mereka lah sumber daya manusia kita untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Kemudian untuk para atlet gateball DKI Jakarta yang saat ini masih sedang berlatih, saya selaku Ketua Umum Pergatsi DKI Jakarta mengucapkan tetap semangat. Ingat, don't stop when you are tired, but stop when you are done. Jangan berhenti pada saat Anda merasakan kelelahan. Berhentilah saat kita sudah sampai dan selesai melaksanakan target. Mantap Bang. Dan juga kepada para pelatih, saya ucapkan terima kasih atas ketulusannya dalam melatih. Tetap semangat juga para pelatih dan asisten pelatih. And remember, goals without plan is just a wish. Sasaran tanpa perencanaan hanyalah sebuah impian. And again, bahwa plan without action is just a nothing. Perencanaan tanpa aksi juga tak berarti apa-apa. Dan the last but not least, ada suatu pepatah yang mengatakan Ren Shuang Puro Tien Shuang. Ini bahasa Mandarin Mas Vicky. Artinya? Yang artinya adalah man purposes but God disposes. Kita manusia hanya merencanakan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan pula yang akan menentukan. Mudah-mudahan prestasi gateball DKI Jakarta semakin jaya dan semakin gemilang. Baik, Sobat OPJ, buat Bang Rizal, Mas Arif dan Bang Luat, terima kasih atas kedatangannya di studio kita di lantai 4 KONI DKI Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi Bang ya. Insya Allah. Baik, Sobat OPJ, kita akhiri acara siang ini.
Terima kasih waktunya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Satu lagi Mas. Salam Getball. Getball, 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 Jaya.